Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Fajirah dari kelas 2B, Program Studi Teknologi Rekayasa Internet dengan NPM 25782054. Saya membuat video hands-on untuk melengkapi tugas mata kuliah Teknologi IoT, Internet of Things, teman-teman. Di sini ada tugas 3. Nah, di tugas 3 ini kita diminta untuk membuat PPT dan terus di dalamnya itu ada identifikasi masalah, flowchart atau diagram. Nah, isi harus ada sensor apa yang diperlukan, parameter apa yang diambil, lalu juga ada aktuator. Nah, ini eh, membuat perangkat yang belum pernah ada di dunia. Kita diminta untuk membuat perangkat yang belum pernah ada di dunia, teman-teman. Mungkin langsung aja kita ke PPT saya. Di sini saya mengambil judul nama perangkatnya itu Masa Depan Kecerdasan Emosional Neurostudi Band. Nah, ini merupakan perangkat asisten pembelajaran cerdas berbasis emosi, mentransformasi pendidikan melalui analisis biometrik real time dan peningkatan fokus. Masuk ke tantangan dalam pembelajaran. Nah, beban kognitif. Siswa sering kehilangan fokus dalam sesi belajar yang lama, menyebabkan pemahaman yang buruk. Lalu, kebutuhan tidak terpantau, seperti rasa bosan dan frustasi sering tidak disadari oleh pengajar, menciptakan jarak dalam proses belajar. Lalu, untuk dampak ke akademiknya itu nilainya rendah dan penurunan kesehatan mental, eh, yaitu konsekuensi langsung dari emosi yang tidak terkelola ya teman-teman. Nah, di sini ada misi dan tujuan sistem ini. Sistem ini dibuat untuk pemantauan real time. Ini untuk melacak tingkat fokus dan kondisi emosional siswa secara terus-menerus selama aktivitas belajar. Lalu umpan balik aktifnya ini menyediakan data langsung bagi guru dan orang tua untuk meningkatkan kualitas dukungan edukasi. Nah, ini untuk konsep ekosistem sistemnya, teman-teman. Seperti Xiaomi Smart Band 9 Active ini, teman-teman. Nah, Neurostudi Band beroperasi sebagai jembatan antara pengalaman fisik siswa dan wawasan digital analitis. Smart Band mengambil data biometrik presisi tinggi. Lalu Cloud AI-nya dia menganalisis emosi dan fokus secara real time atau terus-menerus, teman-teman. Lalu di dashboard ini memvisualisasi data untuk pemangku kepentingan. Nah, di sini ada array sensor canggihnya. Nah, di sini kita memasangkan detak jantung. Ini untuk mengukur BPM, untuk mendeteksi tingkat stres dan kegembiraan dari sensor detak jantung itu, teman-teman. Lalu ada sensor GSR, ini untuk analisis konduktansi kulit untuk melacak intensitas emosional. Lalu ada suhu tubuh. Suhu tubuh ini untuk memantau perubahan fisiologis selama tugas kognitif berlangsung, begitu. Nah, di sini ada parameter biometrik utamanya. Ini ada BPM, ini untuk jantung, lalu ada GSR, ini untuk respon kulit, lalu ada eh, derajat Celcius, ini untuk suhu tubuh, teman-teman. Lalu ada, aduh, baterai. Lalu ada G-force, ya ini artinya gerakan atau aksal, teman-teman. Ini 4 aliran data, ini dianalisis setiap 60 detik untuk memberikan pandangan komprehensif tentang fokus siswa. Nah, arsitektur ekosistem IoT, eh, konektivitas tanpa batas. Data bergerak mulus dari pergelangan tangan, pengambilan keputusan dalam perhitungan detik. Jadi, dia dari pergelangan tangan itu mengambil dalam hitungan detik ya teman-teman. Dalam bentuk jam seperti tadi di sini Xiaomi Smart Band 9 aktif gitu. Lalu eh, data bergerak mulus, oke. Node perangkat, integrasi memakai ESP32 Arduino, lalu gateway. Memakai gateway ini mentransmisi code real time.
Lalu ada prosesor AI, ini untuk pengenalan pola di server cloud-nya, teman-teman. Lalu ada titik akhir ini aplikasi mobile dan dashboard web, gitu. Lalu untuk alur operasional sistemnya, pertama, sensor mengumpulkan sinyal biometrik dari siswa. Lalu data transkripsi dikirim ke server AI cloud. Setelah itu dianalisis, AI mengklasifikasi fokus, stres atau kejenuhan. Lalu dia merespon, teman-teman. Merespon, dia akan memberi peringatan dikirim ke pengajar atau siswa, begitu teman-teman. Interaksi dan aktuator. Nah, aptik fisik. Getaran lembut memperingatkan siswa saat fokus turun di bawah ambang batas, mendorong kesadaran diri. Lalu, untuk interface digitalnya, notifikasi mobile menyediakan ringkasan emosional mingguan dan saran pembelajaran yang dipersonalisasi. Jadi, ketika fokusnya turun, dia akan memperingatkan siswa bahwasannya fokus mereka itu turun, udah di bawah ambang batas, lalu mendorong kesadaran diri mereka. Nah, ini untuk interface digitalnya, dia nanti tiap minggu bakal ada notifikasi eh, ke pengguna agar saran pembelajarannya itu bagaimana, agar lebih baik dari minggu sebelumnya. Lalu masuk ke dashboard insight. Nah, ini visual kesuksesan. Guru dapat memantau tingkat fokus kolektif seluruh kelas secara sekilas. Heat map terlihat siswa, peringatan prediktif untuk siswa yang berisiko, perbandingan fokus vs performa akademik. Lalu ada inovasi tanpa tanding. Pembelajaran berbasis AI berbeda dengan tracker kebugaran standar. Neurostudi Band mengintegrasikan psikologi pedagosis dengan data biometrik. Algoritmanya unik. Kami menyaring stres non-kognitif berfokus murni pada kondisi emosional terkait belajar untuk akurasi yang lebih tinggi. Hmm, Terima kasih untuk PPT Internet of Things dari saya. IoT untuk belajar lebih baik, masa depan lebih cerah. Oke. Jadi yang saya buat itu merupakan seperti Xiaomi Smart Band 9 Active, teman-teman. Meskipun dibilang sudah ada, tetapi untuk kegunaannya di dunia sama sekali belum ada, begitu teman-teman. Mungkin begitu saja video hands-on dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.